Action. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk yang kesekian kalinya. Kali ini saya akan sedikit mereview unit Glock 17, yang terdiri dari dua brand utama ya. Jadi ini adalah kombinasi dua brand yang masih satu grup. Di sisi atas ada slide set punya AW Custom, kemudian di bawah ini adalah lower set punyanya WE. Baik, kemudian magazine punya AW Custom. Kita akan bahas satu persatu. Ini springnya masih cukup keras ya. Baik, kita akan review satu-satu dulu. Ini adalah unit AW Custom VX berapa ya, saya lupa, 7311 kalau nggak salah. Jadi unit ini sudah optic ready atau RMR card atau MOS ya. Jadi sudah ada dudukan untuk red dotnya, tinggal nanti diganti platnya yang sesuai dengan tipe red dotnya. Ini saya dapatkan satu set ya, copotan VX 7311. Jadi semuanya masih standar standar dari AW Custom. Nah, saya cuman sedikit melakukan modifikasi di bagian recoil. Jadi saya nambah, buku saya hilang jadi sedikit. Oke, nah saya nambah buffer dari spring juga. Ini copotan valve, saya lupa ini valve-nya apa, punyanya airgun kalau nggak salah. Kemudian saya pasang di sini, ternyata cocok. Jadi dia nambahin hard kick ya. Kemudian di inner dan chamber ini masih standar bawaan, 4 in, buffernya juga warna hitam, standar ya bawaan. Outer sudah battle proven, jadi kelihatan aus-ausnya sudah. Dia sudah pakai ulir 11 mm clockwise ya, atau putaran kanan. Oke, jadi ini masih standar. Ini sudah saya tambahin springnya. Kemudian di slide-nya metal, tapi metalnya metal babet ya, bukan metal aluminium. Sudah ada tanda-tanda hampir mengelupas setnya, tapi belum sampai mengelupas. Sisanya ya gores-gores ya pemakaian. Kemudian nah ini, jadi hampir tidak semua, tapi beberapa unit yang optic ready itu blowback blowback housing dan nozzle-nya itu dipangkas menjadi square. Kalau tidak salah punyanya Tokyo Marui juga square. Nah, ini bentuknya kotak-kotak gitu, jadi bukan nanti piston headnya. Nah, dia ada di sini nih springnya. Seal pistonnya. Jadi seal pistonnya ada di nozzle. Kalau yang normatifnya itu kan ada piston head, baru ada nozzle. Nah, dengan konstruksi yang seperti ini,
sedikit mengurangi kapasitas dari nozzle. Kenapa harus dikurangi? Karena di sini dipotong, jadi dipendekin tempatnya blowback housing untuk dudukan optik. Nah, konsekuensinya mengurangi space untuk blowback housing, dan mau nggak mau desain dari nozzle-nya juga berubah lebih tipis. Nah, efek sampingnya apa? Efek sampingnya kapasitas nozzle-nya berkurang, sehingga dengan ukuran yang sama seperti saudaranya yang sebelumnya VX7301, ini FPS-nya lebih rendah karena kapasitas gas yang untuk nendang dan blowback itu lebih sedikit. Nah, itu catatannya ya. Jadi tidak semua, tapi mayoritas yang saya temui, kalau dia yang pabrikan terutama ya, kalau dia RMR cut, maka nozzle-nya lebih kecil. Nah, dengan nozzle yang lebih kecil, FPS-nya lebih rendah. Oke, front side, rear side standar bawaan ya. Ada marking putih, ada dot putih, standar bawaan. Kemudian red dot ini saya pakai dokter side, tapi yang KW keberapa itu ya, yang kalau mungkin rekan-rekan sudah pernah lihat, ini yang terdiri dari dua. Bentar, saya cek dulu masih ada nggak dudukannya. Nah, ini. Jadi ada dokter side dan mountingnya, yang saklarnya ada di mounting. Jadi ini saya lepas. Untuk sementara ini tidak nyala, tetapi jika mau difungsikan masih bisa. Jadi ada kabel nanti yang harus disambungkan untuk menyalakan infrarednya atau lasernya. Jadi ini masih berfungsi, cuman untuk saat ini saya lepas. Nanti kalau memang ada yang berminat pengen difungsikan, nanti saya fungsikan lagi supaya dia bisa nyala lagi. Plate-nya ini sudah saya sesuaikan untuk dokter side ya. Baik. Nah, untuk yang model ini slide-nya kalau mau masang optik harus pakai plate, jadi tidak bisa langsung duduk ke slide. Jadi optik tidak bisa langsung duduk ke slide, harus pakai plat adapter. Ada yang pernah saya lihat itu dia langsung termounting di slide-nya, tapi kalau yang ini tidak. Jadi plate-nya termounting ke blowback housing, kemudian optiknya termounting ke plate, seperti itu. Oke, sepertinya cukup. Kita assembly dulu. Ini untuk sisi slide set ya, slide set. Baik, kemudian lower, kita akan singgung lower. Nah, lower ini WE punya ya, markingnya WE bukan Glock ya, jadi warna tan. Ini saya dapat masih sangat bagus kondisinya, tidak ada retak, tidak ada cacat. Jadi kemarin informasinya ini adalah unit baru yang di kanibal, jadi bukan di kanibal ya, di pretel. Unit baru, kemudian di disassembly, kemudian dijual. Nah, ini saya dapatkan kondisinya masih sangat mulus. Ada tanda-tanda keausan tapi sangat minim ya. Oke, semuanya masih lancar seperti itu. Kalau dilihat dari magazine catch-nya ini generasi 3 ya, atau Gen 3. Baik, ini untuk lower saya belum bisa banyak berbicara karena ini masih standar ya, belum banyak perubahan. Kemudian yang terakhir ini adalah magazine. Magazine ini punya AW custom, tapi magazine base nya saya pasang Marui punya. Ini magazine base nya Marui, tapi magazinnya adalah AW custom. Terlihat ada baret-baret tapi masih cukup bagus,
tidak ada bocor ya. Ini kondisi sudah terisi gas, kita tekan sedikit. Oke. Oke. Ya, masih ada gasnya. Kita habiskan aja. Nah, baik. Jadi sementara itu untuk review unitnya. Setelah ini kita akan tes FPS ya. Tes dry fire dulu, kemudian kita akan tes FPS. Baik, kita akan assembly. Nah, jadi ini ada satu kondisi yang banyak saya temui di Glock. Nah, dengan bertambahnya umur, di bagian sorry, saya nggak tahu ya, ini sebenarnya masih cukup belum lama banget. Kalau dilihat ini rollernya sedikit nongol. Nah, roller yang nongol ini dikarenakan sepertinya sudah ada sedikit kausan di sernya, jadi dia naik. Nah, nongolnya roller ini nahan si blowback housing, jadi tertahan. Nah, dengan tertahannya blowback housing, jadi kadang di akhir langkah slide-nya untuk kembali ke depan, dia kadang tertahan. Jadi kalau kita ngelepasnya kurang kencang, maka dia nahan. Nah, waktu itu salah satu tujuan kenapa ditambah spring buffer di sini adalah untuk mengkompensasi itu. Sebenarnya solusinya dimainkan di antara roller atau di blowback housing, atau nambah ini. Ini saya sudah tambah tapi masih butuh, sepertinya harus ada pengerjaan sini. Tapi secara fungsi sebenarnya masih normal. Kalau gasnya masih penuh baru diisi, ini biasanya tidak banyak terjadi. Nah, akan terjadi tertahan seperti ini biasanya kalau gasnya sudah mulai berkurang ya tekanannya. Baik, kita akan tes dry fire dulu sebelum kita tes FPS. Baik, kita akan tes dry fire. Oke ya, dry fire normal. Setelah ini kita akan tes FPS seperti biasa. Saya akan siapkan dulu sasarannya. Kita refill dulu. Seperti biasa normatif pengetesan FPS, saya rasa mayoritas menggunakan model yang sama juga, walaupun mungkin tidak semua ya, yaitu menggunakan BB 0,2. Saya juga menggunakan BB 0,2 gram merek JEC. Mudah-mudahan tidak ada kendala ya tes FPS nya. Oke. Baik, kita pasang dulu krononya.
fps sudah oke, sudah tinggal di zoom ya. Baik, kita akan tes Glock 17 AWWE. Bismillah. Oke, 21. Gasnya cukup efisien ya. Ini masih ada gasnya tapi BB-nya habis. 21 peluru. Ini saya nggak tahu, ini mungkin normatifnya 25 mungkin standarnya. Tapi dengan saya refill gas, kemudian saya tembak 21 kali, gasnya habis. Gasnya habis, BB-nya habis, gasnya belum habis. Masih cukup efisien. Mungkin karena memang desain nozzle-nya ya. Jadi cuman ya sesuai ekspektasi, nozzle kecil dia fps-nya di 250-an. Jadi tertingginya 259, terendahnya 238, rata-ratanya itu 250. Jadi seperti prediksi saya, karena dia nozzle-nya kecil maka dia di bawah 300 ya. Kemarin yang nozzle standar yang VX 7301 itu dia bisa tembus di atas 330 ya dengan nozzle standar. Baik, mungkin itu sedikit review dari Glock 17 ini. Mohon maaf kalau videonya sedikit berantakan, kalau misalnya ada kurang bagus di kualitas gambar atau suaranya. Silahkan di like kalau suka, dislike jika memang tidak sesuai atau kurang. Akan lebih bagus lagi jika tinggalkan saran dan kritik di kolom komentar. Nah, itu akan sangat membantu buat saya untuk mengimprove video-video selanjutnya. Itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.